Berlokasi di hutan Oregon, Amerika Serikat, kisah diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil, yang terdiri dari ayah dan anaknya yang bernama Black. Sengaja mereka berdua hidup di hutan jauh dari keramaian agar menemukan ketenangan dan menyatu dengan alam. Di mana Black diajak ayahnya pergi berburu hewan, di saat Black yang masih manja pun diperingatkan untuk jangan menyentuh jamur sembarangan, karena bisa jadi itu beracun yang dapat mengakibatkan gatal-gatal. People get taken from you, like, and I'm not always going to be around them. That. Tak lama, si ayah mendengar suara berasal dari balik bukit, dan ternyata itu adalah seekor rusa yang sedang mencari makan. Di saat si ayah sedang melakukan penginceran, Black tiba-tiba menghilang dari tempat itu yang ternyata sedang pergi ke tempat lain untuk mengejar rusa tadi. Blake. You know you need to stay near me. Dan ya, si ayah pun memarahi putranya yang keluyur sendirian, di saat ada suara aneh seperti hewan buas pun tiba-tiba muncul dari atas bukit, sehingga daripada membahayakan nyawa Black, si ayah pun mengajak putranya naik ke atas menara kayu dan berlindung di sana, dan menunggu sampai hewan buas itu pergi. Kepanikan pun mulai terasa, saat binatang buas itu terdengar seolah menaiki tangga menghampirinya. Si ayah yang sudah siap dengan pistol pun terus siap siaga dengan penuh kewaspadaan. Entah binatang buas macam apa yang mendekat barusan, rusa yang mereka buru tadi pun sudah mati dengan kondisi seperti dicakar-cakar. Agar Black tidak ketakutan, si ayah pun berbicara jika itu hanya beruang biasa. Pick yourself up and let's go while there's still some light. Berapa lama malam pun tiba, saat di rumah ayah nampak sedang sibuk teleponan dengan temannya melalui radio satelit. Terlihat sang ayah yang memiliki tato pada lengan kirinya yang bertuliskan Lovell, nama belakang garis keturunannya, dan juga memiliki arti lain yaitu serigala kecil. Dari percakapan dengan temannya, si ayah sangat berambisi untuk menangkap makhluk buas yang muncul tadi siang. 30 tahun kemudian, dan inilah Black yang sekarang menjadi seorang ayah dan memiliki anak perempuan yang bernama Ginger, dan ini sang istrinya yang bernama Charlotte, yang nampak sibuk menelepon dengan urusan pekerjaannya. Pada malam itu Black baru mendapatkan surat terkait ayahnya yang meninggal dunia, serta surat warisan beserta rumah tanah 5 hektar dan 1 paket alat pancing merek Shimano. Karena keluarga ini sudah 1 tahun tidak liburan, maka Black mengajak anak dan istrinya untuk jalan-jalan ke kampung halamannya yang berada di hutan Oregon. Saat sampai di hutan Oregon, Black yang sudah lama tidak mudik pun nyasap ke lahan milik orang lain. Ternyata itu adalah lahan milik teman sang ayah, yang kini dimiliki oleh anaknya yang bernama Derek. Derek rupanya sudah mengenali Black yang wajahnya tidak berubah. Bahkan ia dengan senang hati akan mengantarkan Black menuju ke lahan milik ayahnya. Okay. I'll take you there. Get you settled in quicker. What? No, absolutely. Sempat mendapatkan penolakan dari sang istri karena takut jika Derek berniat jahat kepada keluarganya mereka. Black yang meyakinkan istrinya untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena prasangka buruk adalah timbul dari pikirannya sendiri. Just go straight on a ways. Ketika hari menuju gelap, Black dan keluarga tak sampai-sampai di lokasi. Di saat Derek berkata jika lokasinya sudah dekat dan hanya tinggal beberapa meter lagi. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi ketika ada penampakan pria berdiri di tengah jalan. Dan ya, mobilnya jatuh ke ranting dan nyangkut di atas pohon, di saat Derek memutuskan untuk turun dengan menjatuhkan dirinya sendiri. Sementara untuk Black, ia tetap berada di dalam mobil sambil terus memperhatikan kondisi Derek yang masih terbaring. Dan ya, ada sesosok makhluk yang menyeret dan membunuh Derek.
di mana Black dan keluarganya berhasil keluar dari mobil. Mereka terus berlari hingga sampai di rumah milik sang ayahnya. This is it. Run. Run, honey. Sesampainya di dalam rumah, Black dengan cepat menutupi jendela dan pintu dengan rapat. Karena kondisi di luar sangat gelap, Black pun pergi ke ruang belakang untuk menyalakan generator yang masih hidup. Dan setelah memastikan makhluk itu tidak ada, Black pun menyuruh Ginger anaknya untuk tidur di tempat itu. Black mencoba menenangkan sang anak dengan mengucapkan bahwa dirinya tidak akan pernah membiarkan kamu terluka walau hanya tergores sedikit pun. I love you. I'll be right here. I was thinking. Tidak bisa hanya berdiam diri saja. Black pun teringat dengan telepon satelit milik ayahnya yang berada di ruangan kerja. Di sana juga terdapat kunci mobil tua milik ayahnya yang mungkin sudah lama rusak dan tidak bisa digunakan. Yang karena setiap saluran radio tidak ada yang menjawab, Black pun memutuskan untuk meletakkan teleponnya, tepat saat ia mencium bau daging dari ruangan lain. Dan ya, itu adalah stok penyimpanan daging kering milik ayahnya. Rasanya enak kriuk dan agak sedikit alot. Di saat Black sedang memakan daging, tiba-tiba giginya saja copot. Selain giginya copot, Charlotte alias istrinya juga baru menyadari tentang lengan kanan Black yang terluka pada waktu kejadian tadi. Entah hanya tergores benda atau sempat tercakar oleh makhluk tersebut, sang istri buru-buru mengobatinya agar tidak terjadi infeksi. Like you got cut by glass. Setelah mengobati dan merban, Black menyuruh istrinya untuk tidur dan menemani putrinya. Sementara Black akan menutup rapat pintu depan menggunakan papan kayu dan paku yang ada di rumah itu. Berapa lama, Black mendengar suara dari lantai atas. Suaranya begitu terdengar jelas di telinga, dan Black pun berjalan menuju ke sumber suara tersebut. Dan ya, itu hanyalah seekor laba-laba kecil yang sedang merayap di dinding. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa suara langkah kaki laba-laba sekecil itu bisa terdengar jelas oleh Black, seolah indera pendengarannya menjadi sangat kuat dan tajam sekali. Tak lama kemudian, Black pun turun dan kembali mendengar suara langkah kaki yang lebih besar berasal dari halaman rumah. Kali ini tidak salah lagi, nampak makhluk itu yang sedang berusaha mencari jalan masuk, tepat saat Black sedang mendengarkannya dengan bersama. Dan ya, sang istri dengan cepat memukul tangan makhluk tersebut sehingga melepaskan kaki Black dari cengkeraman itu, di mana Black mengalami kondisi tak sadarkan diri seolah masuk ke dalam dunia yang sangat gelap. Black pun lagi-lagi mengalami gejala tidak biasa ketika matanya seolah bisa melihat di dalam kegelapan. Semua yang ada di sekelilingnya terlihat agak terang, padahal pencahayaan di dalam ruangan sangat redup atau minim. Di mana ketika ia melihat Charlotte sedang menggunakan telepon satelit, Black yang kesulitan memahami apa yang diucapkannya, seolah Black berada di dunia yang berbeda dengan istrinya. If someone can hear me, please respond. Tidak hanya Black saja, Charlotte juga dibuat terkejut dengan Black yang wajahnya sudah mulai berubah. Begitupun dengan perkataannya yang sama-sama sulit dicerna dan sulit dipahami, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi yang keluar malah gegerungan saja. I'm so worried about you. Charlotte yang menyadari bahwa Black sedang sakit lantas ia meminta untuk berbaring di atas ranjang. Ia diberikan alat tulis untuk menuliskan apa yang ingin ia katakan, dan merasa jika dirinya sedang sekarat dan tidak punya harapan.
Di detik ini perubahan fisik dan kesadaran Black pun kini semakin parah, ketika mereka berdua seolah berada di dimensinya masing-masing. Keduanya saling berkomunikasi, tapi tidak ada yang memahami satu sama lain. I love you so much. Disinilah Charlotte teringat dengan kunci mobil yang ada di ruangan kerja milik sang ayah. Ia pun segera mengambilnya dan memutuskan untuk pergi bersama suami dan anaknya. Karena Black yang kini sudah tidak bisa diandalkan, Charlotte pun terpaksa harus berjuang sendiri untuk menyalakan mobil tua tersebut. Dan setelah beberapa saat mencoba menyalakannya menggunakan aki, akhirnya berhasil menyala. Dan ya, disitulah mereka sekarang menaiki di atas kebun yang terbuat dari atap plastik yang mudah sobek. Yang alangkah terkejutnya makhluk itu masih tidak mau menyerah, dan inilah yang dia lakukan. Tak ingin melihat anak dan istrinya terluka pun, Black yang juga sedang sakit menyuruh mereka berdua untuk kembali ke dalam rumah. Sementara Black sendiri akan turun dan memancing si makhluk ke arah yang lain. Setelah Black berhasil mengusir makhluk tersebut, ia pun meminta dibukakan pintu agar bisa masuk. Disinilah Black terlihat bukan seperti Black dulu yang kita kenal lagi. Giginya mulai bertaring, rambutnya rontok, bagian mulutnya agak memonyong ke depan, dan penglihatan malamnya mulai semakin terang dan jelas. Meski posturnya sudah mulai berubah bentuk, Black masih mempunyai ingatan dan kesadaran sama anak dan istrinya. Ia tidak melukai mereka berdua dan memilih untuk pergi saja. Dan ya, makhluk itu pun masuk dan langsung menyerang Black. Terungkaplah jika makhluk itu ternyata adalah sesosok manusia yang sudah berubah menjadi manusia serigala alias Wolfman, di saat kondisi yang sama juga sedang dialami oleh Black, yang perlahan-lahan akan menjadi manusia serigala akibat terkena cakar pada saat kecelakaan mobil tadi. Setelah Black yang berhasil membunuh makhluk tersebut, ia melihat tato bertuliskan Lovell pada tangan kirinya, yang pada akhirnya terungkaplah sudah, bahwa manusia serigala yang meneror keluarganya tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandungnya sendiri. Setelah ayahnya mati, kini ancaman datang dari diri sendiri yang sudah mulai tidak bisa terkendalikan. Daripada membahayakan nyawa keluarganya, Black memutuskan untuk pergi sejauh mungkin. Tapi baru saja melangkah beberapa meter dari rumahnya, Black sudah keburu bertransformasi menjadi manusia serigala sepenuhnya, yang ditandai dengan perubahan fisik dan ingatan yang tak bisa lagi terkontrol. Dengan sedikit ingatan dan kesadaran yang masih tersisa, Black pun kembali ke rumah dengan berdiri di depan pintu. Yang membuat Charlotte ketakutan menyadari dia bukan suaminya lagi. Charlotte pun membawa anaknya ke ruangan yang sangat gelap. Dan ya, di sini terjadi sedikit kesalahpahaman akibat kurangnya berkomunikasi. Black yang hanya ingin melihat wajahnya putri dan istri untuk terakhir kalinya, tapi ditanggapi beda oleh Charlotte yang sudah pasti sangat ketakutan. Setelah melukai suaminya alias Black dengan pisau, Charlotte dan anaknya pun lari ke dalam gudang. Karena istrinya yang kurang berpengalaman, Charlotte pun lagi-lagi melakukan kegagalan dengan bersembunyi di dalam kegelapan. Padahal Black jelas-jelas bisa melihat mereka berdua dengan sangat terang benderang. Pada detik ini, jika Black benar-benar sudah menjadi manusia serigala seutuhnya, mestinya ia langsung menyerang mereka berdua tanpa ragu. Tapi kini Black memilih untuk tetap diam berada dalam kegelapan. Dan ya, Black menginjak jebakan yang dibuat oleh Charlotte, sehingga kakinya yang terjepit besi tajam dan terikat dengan rantai.
Tak ingin Charlotte dan Ginger berlari terlalu jauh, Black pun nekat menggigit menggerogoti kakinya sendiri agar bisa terlepas dari jepitan tersebut. Ginger dan Charlotte sedang berlari menuju lokasi awal kecelakaan, di mana Black yang sudah pincang pun masih mampu mengejar dengan berlari seperti seekor serigala, tanpa kepikiran dengan bagaimana perasaan istri dan anaknya yang ketakutan. Tiba di tempat kecelakaan, ternyata tempat itu adalah tempat Black dan ayahnya pernah berburu. Hal itu ditunjukkan dengan menara kayu yang masih tegak berdiri, sehingga Charlotte dan Ginger pun naik ke sana untuk bersembunyi. Dan ya, sama persis seperti momen saat Black kecil dan ayahnya menunggu kemunculan siluman alias manusia serigala, tapi kini yang jadi manusia serigalanya adalah Black itu sendiri. Sempat terdiam dan saling tatap-tatapan, Ginger yang lebih sering bermain dan diasuh oleh sang ayahnya pun bisa dengan mudah memahami apa yang Black harapkan, yaitu ingin mengakhiri hidupnya di tangan sang istri tercinta. Mommy.